Shalom aleihim bisem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau menjawab yang nanya 1 Korintus 14 ayat 27 itu sindiran bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang berbahasa roh, maka 2 atau 3 orang menafsirkannya. Itu nyindir Paulus, ya. Karena di 1 Korintus 14 ayat 2 Paulus sudah ngomong bahasa roh itu nggak bisa ada orang lain yang ngerti kecuali dia sama Allah. Oke? 1 Korintus 14 ayat 2. Bahasa roh itu nggak ada orang lain yang ngerti kecuali orang yang sedang berbahasa roh dengan Allah, karena itu komunikasi dengan Allah. Lalu Paulus bikin sindiran, aku ini jago bahasa roh, tapi aku lebih baik mengucapkan 5 kata yang dimengerti daripada aku menghambur-hamburkan ribuan kata sikarala marabara-bara kayak gitu ya toh, yang tidak dimengerti. Lalu Paulus nyindir, kalau ada yang berbahasa roh di dalam jemaat sebaiknya 2 atau 3 orang menafsirkannya. Ini bakal terjadi enggak? Ya enggak. Wong bahasa roh itu hanya orang itu dan Allah kok, lalu disindir itu. Kalau gitu, kalau ada yang bisa berbahasa roh 2 atau 3 orang mengartikannya. Ada pendeta botak dari Papua yang membuat pengajaran super sesat kayak gini ya. Ya, di Papua kan banyak tebing-tebing gitu. Pendeta botak dari Papua itu mengajarkan begitu. Kalau ada yang berbahasa roh ya 2 atau 3 orang mengartikannya. 1 Korintus 14 ayat 27. Mampetnya otakmu pendeta botak. Penyesatanmu luar biasa. 1 Korintus 14 ayat 27 tidak akan terjadi. Balik ke 1 Korintus 14 ayat 2. Ini cuma sindirannya Paulus. Ngerti? 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa roh tidak ada yang bisa mengerti. Gimana mau menafsirkan? Bener? Jadi saking mampetnya otaknya pendeta ini sampai buta, nggak punya rambut. Ya saya kalau dikirimi tayangan penyesatan tuh paling geli saya ya. Udah buta penyesat lagi. Siapa Pak? Kan di Papua tuh banyak tebing-tebing. Hati ini ya sudah gitu aja ya. Jadi 1 Korintus 14 ayat 27 tidak mungkin terjadi. Itu mustahil dan itu hanya sindirannya Paulus. Sama dengan Paulus nyindir, aku ini jago bahasa roh, lebih baik aku 5 kata bahasa yang dimengerti daripada ribuan kata saya hamburkan sandalawas. Ya, makanya kalau ada orang berbahasa roh di jemaat 2-3 orang mengartikannya tidak mungkin terjadi. Ini sindirannya Paulus. Ngerti nggak pendeta botak? Otakmu nggak nyampe lalu kamu bikin penyesatan. Keluar kamu dari medsos. Ngaku-ngaku pendeta ya toh. Siapa Bang? Ya di Papua kan banyak tebing-tebing. Ya gitu saja penjelasan singkatnya ya. Jadi 1 Korintus 14 ayat 27 adalah sindiran Paulus. Haleluya, amin.